Puji Tuhan, hari ini suatu kehormatan bagi kita, teman-teman di tempat ini, karena sahabat saya, koko saya, waduh, Ko Wiranto akan membagikan kasih Tuhan, akan membagikan sharing dari kehidupannya buat kita semua. Saya mengenal Ko Wiranto ini, dia adalah orang yang tulus, dia adalah orang yang tidak hitung-hitungan sama Tuhan, dan saya percaya kehidupannya akan lebih lagi dipakai Tuhan. Amin. Amin. Berikan sambutan buat Ko Wiranto. Haleluya. Shalom, saudara-saudara. Salam damai sejahtera untuk setiap saudara yang ada di tempat ini. Para Youth Impactor Galaksi yang luar biasa, yang cinta Tuhan, yang dahsyat di tempat ini. Sungguh satu kehormatan bagi saya untuk bisa berdiri di sini. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada Ko Agus, Cieli, Ko Handono, pembimbing rohani saya yang luar biasa, Ko An, saudara-saudara saya yang ada di belakang sana, all my bro, my sis, ada Aki, Eli, Helen, Ko Arif, Yuli, dan tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Juga kepada pengurus Youth Pastor, Frankie, Lani, kemudian Patrick, dan yang lain-lain. Saudara, seperti yang tadi sudah diperkenalkan, nama saya ini Wiranto. Saya lahir dari keluarga yang bukan Kristen. Jadi kalau sekarang ini saya melihat saudara-saudara hadir di tempat ini, saudara-saudara semangat memuji Tuhan, bagi saya itu adalah satu anugerah. Saya adalah orang yang kedua yang percaya kepada Tuhan di dalam keluarga saya. Pertama kali yang percaya adalah kakak saya. Dan pada waktu pertama kali dia terima Tuhan, karena orang tua saya itu menganut dari agama yang lain, saya melihat betapa dia di dalam mempertahankan iman itu mengalami berbagai macam penganiayaan. Diusir, dipukul, dicaci maki, diintimidasi secara verbal. Tapi saya melihat bahwa kepercayaannya itu dia pegang. Sampai akhirnya setiap orang, setiap anggota keluarga diselamatkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya adalah orang yang kedua. Dan pada waktu saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita tetap berdoa untuk setiap anggota keluarga. Sampai akhirnya kedua orang tua saya pun juga diselamatkan. Jadi kalau setiap saudara yang ada di tempat ini, saudara sudah menerima Tuhan, saudara ada di dalam keluarga Kristen, saya percaya semangat saudara harus lebih menggebu-gebu lagi. Karena di dalam Tuhan ada kekuatan kita. Hari ini saya akan membagikan sedikit sharing firman Tuhan mengenai Crazy for Love. Minggu lalu saudara, saya waktu ditanya judulnya Crazy for Love. Saya ini lagi mikir-mikir judulnya ini apa ya. Crazy for Love itu saya akhirnya dapatkan dari satu moto, mungkin saudara ada yang tahu, mungkin yang enggak. Ada satu moto brand internasional. Dia memakai kata-kata intinya itu adalah love. Jadi dia bisa love is blind, crazy for love, blind is love, segala macam. Saya ini belajar, kenapa kok dia ini pakai moto love? Ternyata saudara, love yang mereka maksudkan, itu mereka mengharapkan setiap pelanggan-pelanggannya, itu selalu ada di dalam benaknya untuk mencintai produk barang tersebut. Setiap orang yang mencintai, dia akan fanatik, dia akan menguber, dia akan mengejar barang itu sampai selesai. Kenapa? Karena dia tergila-gila. Brand apa itu? Tidak perlu saya sebutkan, karena saya tidak di-endorse malam ini, saudara. Tapi crazy for love, yang hari ini saya mau sampaikan, crazy itu secara harafiahnya adalah gila. Love itu adalah cinta. Cinta gila, cinta mati, cinta edan, ya itulah love. Nah, sebelum saya lanjut, saya akan menyampaikan sedikit mengenai ciri-ciri orang yang sedang jatuh cinta. Siapa di sini yang sedang jatuh cinta, saudara? Tidak ada yang ngaku yang di sini ya. Tapi saya akan sebutkan ciri-cirinya. Nanti kalian cocokkan di dalam hati. Benar enggak yang saya omongkan ini? Tidak semuanya, karena terlalu banyak. Nanti hari ini seminarnya bukan jadi crazy for, bukan jadi Alkitabiah, tapi menjadi tema ini apa percintaan ya. Ciri-ciri orang yang sedang jatuh cinta.
Oke. Yang pertama kita lihat, orang yang sedang jatuh cinta itu selalu semangat untuk rindu dan ketemu sama pasangannya. Ya, sama yang jatuh cinta. Tidak ada orang yang sedang jatuh cinta tapi males-malesan. Yang ada orang kalau jatuh cinta apa? Besok mau ketemu, malam tidak bisa tidur. Besok mau ketemu, malam itu buka lemari. Lihat pakaian apa ya yang paling cocok. Lihat aksesoris apa ya yang paling cocok untuk saya pakai. Itu orang yang jatuh cinta. Nunggu 5 jam, nunggu 5 menit seperti 5 jam. Nunggu 1 jam seperti 10 jam. Kenapa? Kepingin ketemu. Hasrat untuk kepingin ketemu. Itu ciri yang pertama, orang yang sedang jatuh cinta. Yang kedua kita lihat, orang yang jatuh cinta itu menikmati setiap waktu kebersamaan. Tidak ada orang yang jatuh cinta kalau sudah ketemu terus saling cuek-cuekan. Tidak ada. Tidak ada orang yang sedang jatuh cinta kalau ketemu saling maki-makian. Tidak ada. Mana ada orang jatuh cinta kayak begitu. Makanya saya itu perhatikan paling gampangnya kalau kita makan di restoran. Lihat ada pasangan. Kita bisa lihat pasangan itu sudah berapa lama jatuh cinta, sedang PDKT, sedang pacaran, atau sudah lama sekali menikahnya. Dari mana? Orang kalau PDKT, carinya meja, lihat, mejanya itu yang sempit. Yang kecil, bisa dipakai untuk berdua. Kenapa? Nggak mau jauh-jauh, deket-deket. Belum berani pegangan tangan, oh namanya PDKT kok. Yang ada apa? Ya, kalau ngomong itu alus-alus. Milih menu makanan, nanti yang penting ngobrol dulu. Sampai mbak pelayannya sudah nungguin, enggak dipesan-pesan. Kenapa? Karena menikmati setiap waktu kebersamaan. Kalau sudah agak lama menikahnya, pacarannya, ya main HP-nya sebentar-sebentar. Ditaruh lagi, ngobrol, pandang-pandangan. Sudah agak lama menikahnya, apa yang terjadi? Mejanya cari yang sodok gede. Kenapa agak besar? Gerah, kalau deket-deket panas, carinya yang agak gede. Terus mainnya apa? Mulailah main HP. Kalau usia pernikahan 5-10 tahun, ya main HP-nya dibuka, ngobrol sedikit, ditaruh lagi. Tapi kalau usia pernikahannya sudah agak lama, yang dilakukan apa? HP dibuka, yang difoto bukan pasangannya. Yang difoto apa? Makanannya yang difoto. Ya toh, setelah makanannya yang difoto, apa yang terjadi? Di-send di grup. Selfie, bukan sama pasangan. Selfie sama apa? Es krimnya yang di-selfie. Iya, aku punya es krim. Iya, aku punya kopi yang cantik. Itu, ya, di sini tidak ada. Di sini saya percaya mau pacaran, mau menikah, mau sampai kapanpun juga cinta dari Tuhan itu selalu membara di dalam hati setiap pasangan. Amin, saudara. Selalu menggebu-gebu sampai kapanpun. Orang mau lihat, oh itu sudah lama, tetap hasrat cintanya itu tetap menggebu-gebu. Karena apa? Karena cinta itu ditumbuhkan Tuhan di dalam setiap hati kita. Yang ketiga, kita mau lihat. Orang yang jatuh cinta itu rela berkorban untuk segalanya. Ada pepatah mengatakan, gunung akan kudaki, lautan akan kuseberangi. Terus apa lagi ya? Gunung akan kudaki, enggak tahu apa kuseberangi, lautan kuseberangi, lembah kujalani, hanya untuk menemui dikau dambaan hatiku. Loh, itu kalau namanya orang jatuh cinta. Rela mengorbankan segala sesuatu. Untuk apa? Untuk orang yang kita cintai. Betul apa betul? Kalau yang ketawa-ketawa, senyum-senyum itu rasanya masih sedang kasmaran. Kalau sudah ketawanya lebar, lagi jatuh cinta. Tapi kalau yang lihat saya domblong begini, itu tanda tanya. Opo, iku ngomong opo, iku jatuh cinta opo, iku. Nah, bisa dilihat dari ekspresinya. Yang keempat, kita lihat. Orang yang jatuh cinta selalu memandang dengan positif. Meskipun pasangannya itu tidak sempurna, meskipun rambutnya kurang rapi, meskipun giginya kurang maju, kurang mundur, kurang apa, selalu yang the best, selalu yang terbaik. Mau mata kecil, mau mata besar, mau apapun, selalu is the best. Paling cakep, paling cantik, sedunia manapun juga, sejagat raya. Itu orang yang jatuh cinta. Tidak ada yang memandang positif. Tidak ada yang memandang negatif. Positif tok isinya. Berikutnya, kita lihat, selalu berpikir dan berusaha memberikan yang terbaik. Orang yang jatuh cinta tidak ada. Kalau ngasihkan, mau belikan ulang tahun, sudah mikir jauh-jauh hari. Bulan depan ulang tahun, bulan ini sudah mikir. Sudah nyicil
nabung uang. Untuk apa? Memberikan yang terbaik. Nggak ada mikir gini, wih cek larangi yo, senengane yo, tak beli noe barang KW, eman-eman duitku. Nggak ada. Mana ada orang jatuh cinta dibelikan barang KW. Mumpung istri saya tidak ada di sini ya, saya kasih bocoran sedikit. Pada waktu saya pacaran dulu, saya ini memberikan dia bunga. Saya berpikir kalau bunga itu dikasih bunga asli, itu merugikan. Satu mahal, yang kedua dibuang. Meskipun dikasih AC, meskipun disiram, paling lo 1 minggu sudah layu dibuang. Tapi kalau bunga plastik tak pilih noseng api, wah enggak mati-mati, asal dicuci dibersihkan. Kalau mau harum, gampang, semprot parfum. Wangi toh, oh namanya bunga plastik kok. Tapi saudara tahu apa yang terjadi? Saya kasih bunga, bukannya dia itu tambah seneng, dia tambah ngamuk-ngamuk. Kenapa? Dia bilang saya enggak romantis, dia bilang saya itu pelit, dia bilang apa? Saya itu sampai domblong. Tahu domblong saudara? Bahasa Jermannya domblong itu artinya terbingung-bingung. Karena bagi saya yang terbaik, bagi dia ternyata tidak baik. Nah, tapi orang yang jatuh cinta selalu berpikir yang terbaik untuk pasangannya. Ciri yang berikutnya, orang yang jatuh cinta itu tidak terpisahkan. Nempel erat-erat kayak lem. Lewat, kastrol lewat, nempel terus dekat, terus kepinginnya. Jauh sedikit, bingung. Pergi sedikit, bingung. Dulu saya waktu pacaran gini-gini, saya pernah pacaran loh saudara. Bukan saya dijodohkan, saya ini ya pacaran loh dulu tuh. Saya kalau dulu waktunya pacaran, saya kalau diajak pergi males. Kenapa? Karena saya terpisah. Diajak pergi mau ke luar negeri, kayak mau luar kota, kayak mau apa. Males saya. Kenapa? Saya kalau terpisah, apalagi kalau jaraknya lama, zaman dulu enggak pakai WA-WA-an, zaman dulu sudah ada HP, tapi kan mahal bayarnya. Jadi males saya kalau suruh pergi-pergi. Tapi kalau ada di sini, wih seneng saya. Sudah punya pacar. Kalau belum punya pacar, ya kepingin aja minggat jalan-jalan. Namanya jalan-jalan itu enak kok. Itu ciri-ciri orang yang jatuh cinta. Berikutnya, itu orang yang jatuh cinta peka dan melekat erat. Artinya peka, pasangan kita mau apa kita tahu. Dia suka mie, suka lontong, suka nasi, kita tahu. Tapi kalau orang yang enggak terlalu cinta, ya enggak tahu lah dia seneng apa ya, karep-karepe terserah-terserah. Ini ciri-ciri yang kita lihat terhadap orang yang kita cintai. Orang yang kita cintai belum tentu pasangan. Bisa orang tua kita, bisa kakek nenek kita, bisa uncle auntie kita, bisa anak-anak kita, bisa saudara kita, bisa sahabat kita yang seperti saudara. Bisa, semua itu kita bisa. Tapi ini adalah ciri-ciri orang yang sedang jatuh cinta horizontal terhadap sesama. Apa implementasinya terhadap Tuhan secara vertikal? Orang yang jatuh cinta selalu semangat rindu untuk ketemu dengan Tuhan. Berapa banyak saudara di tempat ini yang setiap pagi kalau bangun tidur, yang dicari itu pergi masuk di dalam kamar berdoa kepada Tuhan. Atau kalau saudara begitu bangun tidur, yang saudara cari adalah sandalku di mana, HP-ku tak taruh di mana, iPad-ku tak taruh di mana. Saudara cinta sama sandal, sama HP, atau sama Tuhan. Kalau saudara begitu bangun, kita kepingin rindu, memulai hari kita dengan berdoa, dengan saat teduh. Kita ini lagi fall in love sama Tuhan. Kita lagi cinta sama Tuhan. Kita lihat lagi, menikmati waktu kebersamaan. Ada berapa banyak orang yang di sini, kalau berdoa, waduh, angel aku suruh berdoa. 5 menit itu berdoa, ya ngomong apa ya aku ambil Tuhan, ya 5 menit ya. Baru 5 menit loh saudara. Mana ada orang yang jatuh cinta bingung mau ngomong apa. Orang yang jatuh cinta itu kepingin selalu ngomong. Ada banyak hal-hal yang kita bisa utarakan. Ada banyak hal-hal yang kita mau sampaikan, yang kita mau ceritakan. Itu artinya fall in love. Berapa lama waktu doa kalian? Berapa lama waktu kalian bersama dengan Tuhan? Lebih lama mana? Saya tidak menuntut kalian itu lebih lama berdoa daripada belajar atau mengerjakan yang lain.
Tapi prioritas Tuhan pada waktu kita berdoa, kita menikmati enggak hubungan bersama dengan Tuhan? Itu tanda tanya besar yang saudara mesti cek di dalam diri kita. Yang ketiga, rela berkorban segalanya. Orang yang jatuh cinta sama Tuhan, orang yang hubungannya dekat sama Tuhan, kita itu belani Tuhan. Kita tidak kepingin ada orang yang tidak diselamatkan. Kita tidak kepingin ada orang yang males-males sama Tuhan. Kita suruh jemput, mau. Kita suruh pelayanan masuk kemana-mana, mau. Kenapa? Rela mengorbankan apa yang kita punya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berikutnya, memandang dengan positif. Setiap manusia, setiap orang, namanya di dunia ini selalu pasti ada masalah. Siapa di sini yang tidak punya masalah? Kalau ada yang tidak punya masalah, kalau ada yang angkat tangan tidak punya masalah, saya berdoa supaya kalian punya masalah, karena nanti kalian akan melihat Tuhan. Melihat kuasa Tuhan yang luar biasa. Pasti ada masalah. Tapi pada waktu kita punya masalah, apa reaksi kita tentang Tuhan? Apakah kita menyalahkan Tuhan tidak adil, Tuhan jahat, kalau doanya tidak dijawab? Mana ada Tuhan? Tuhanku itu loh lari kemana? Tuhan itu tidur, tidak menjawab doaku. Yang disalahkan selalu Tuhan. Padahal kalau kita cinta sama Tuhan, masalah boleh ada, badai boleh datang silih berganti, tapi kita tetap percaya kita mempunyai Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang agung, Tuhan yang adil, Tuhan yang dahsyat di dalam hidup kita. Berikutnya, selalu berpikir dan berusaha memberikan yang terbaik. Kalau kita cinta Tuhan, kita itu kepingin memberikan persembahan hidup kita ini yang terbaik di hadapan Tuhan. Bukan dengan barang yang sepele, bukan dengan pengorbanan yang sepele. Enggak, kita kepingin memberikan yang terbaik supaya Tuhan itu berkenan di dalam hidup kita. Yang terbaik yang kita berikan. Berikutnya, enggak terpisahkan. Tidak terpisahkan artinya apa? Setiap saat, setiap waktu, kita selalu berkoneksi sama Tuhan. Entah itu di mobil, entah itu di rumah, entah itu di pekerjaan, entah itu di sekolah. Kita ini selalu ada Tuhan di dalam hati kita. Kalau kalian tanya, mana Tuhan? Di mana? Di surga, di awan-awan dulu, adone awan-awan. Tuhan itu di dalam hati kita, dekat. Pada waktu kita berdoa, kita cari Tuhan. Tuhan itu loh ada di sini, ada di dalam hati. Pada waktu kita dekat sama Tuhan, tidak terpisahkan sama Tuhan. Selalu ada ucapan syukur yang keluar dari mulut dan bibir kita. Di mobil pun kita bisa nangis, dengar lagu. Kenapa? Menikmati kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Berikutnya peka dan melekat erat. Peka artinya apa? Artinya kita itu tahu maunya Tuhan itu apa. Kalau Tuhan itu tahu, kalau Tuhan itu mau kita menjaga kekudusan, kita tidak akan dengan sengaja melakukan dosa yang mendukakan hati Tuhan. Tapi kita akan selalu cari kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Itu namanya peka. Kita tahu maunya Tuhan itu apa. Dan kita melakukannya dengan sukacita. Itu ciri-ciri orang yang jatuh cinta secara vertikal. Vertikal begini, horizontal begini. Ya. Berikutnya kita lihat. Implementasinya adalah Tuhan itu akan menjadi prioritas di dalam hidup kita. Pasti. Nomor 1 selalu Tuhan. Nomor 2-nya, nomor 3-nya, nomor 4-nya terserah. Tapi nomor 1-nya Tuhan. Itu orang yang mengutamakan Tuhan. Bukan nomor 1-nya pasangan, nomor 1-nya orang tua atau apa. Enggak. Karena orang bisa mengecewakan kita. Orang bisa menyakiti kita. Orang yang terdekat sekalipun bisa membuat kita marah, kecewa, sakit hati, dan macam-macam. Tapi Tuhan tidak pernah berubah janjinya dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Yang kedua, kita akan memiliki unconditional love. Apa itu? Kalau kita dekat, melekat, erat, crazy, cinta kita kepada Tuhan. Kita itu unconditional love. Unconditional love itu artinya even though. Bukan if. Kalau kita if, I love you, if you can satisfy me. You can buy me many things. Itu if. Itu conditional. Conditional love. Lu kasih aku cinta sama kamu. Lu nggak kasih aku nggak cinta sama kamu. Kalau ada uang, abangku sayang. Kalau tidak ada uang, abangku tendang. Betul itu. Itu conditional love. Tetapi kalau kita sudah melekat sama Tuhan, kita itu memiliki unconditional love. Artinya apa? Even though. Walaupun masalahku banyak,
walaupun aku hari ini tidak mendapatkan jawaban doa, walaupun aku hari ini mengalami kesulitan, tetapi aku tetap cinta Tuhan. Tetapi Tuhanku tetap yang prioritas utama di dalam hidupku. Ingat kisahnya Sadrak, Mesak, Abednego? Pada waktu dia tidak mau menyembah kepada patung tuangan yang dimiliki oleh Raja Firaun. Dia tidak mau menyembah, apa yang dilakukan? Mereka akan dibuang ke dalam dapur api. Tapi apa yang mereka katakan? Kalau Allahku yang aku sembah sanggup melepaskan aku dari dapur api, itu Allahku yang akan menyelamatkan aku. Tapi seandainya tidak, aku tetap akan menyembah Allahku yang hidup. Dan aku tidak akan menyembah patung buatan tuanku Firaun. Kalian tahu cerita berikutnya? Dia dimasukkan dalam dapur api, tapi Tuhan menyelamatkan, meluputkan mereka. Yang mati siapa? Yang mati yang melemparkan. Itu unconditional love. Miliki di dalam hati kita unconditional love kepada Tuhan. Maka kita tidak akan kecewa. Di dalam Roma 5, ayat 7 sampai 8. Firman Tuhan berkata, sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saudara, bukan kita yang memilih Tuhan, tetapi Tuhan yang sudah memilih kita. Bukan kita yang menunjukkan cinta kita pertama kali sama Tuhan, bukan. Tapi Tuhan yang sudah menunjukkan cintanya kepada kita. Dengan cara apa? Mati di atas kayu salib. Tuhan kita tidak berdosa. Tuhan kita tidak melakukan pelanggaran apa-apa. Tapi Tuhan kita rela mati. Supaya apa? Supaya kita diselamatkan. Upah dosa ialah maut. Tidak ada satu orang pun manusia yang tidak berdosa. Semua manusia berdosa. Tetapi firman Tuhan mengatakan upah dosa ialah maut. Karena itu Tuhan tidak rela. Kalau kita orang-orang anak-anaknya yang dicintainya itu mati, tidak masuk neraka tidak bersama dengan Tuhan. Karena itu Tuhan datang ke dunia, berkorban, dipaku di atas kayu salib. Kalau kalian nanti mendekati Paskah, kalian tahu ceritanya bagaimana penyiksaan yang diberikan oleh bangsa Romawi kepada Tuhan Yesus pada waktu disiksa, kalian tidak akan tega untuk berbuat jahat. Kenapa? Karena itulah yang sudah dibayar oleh Tuhan Yesus. Dan dengan darah Tuhan Yesus, hidup kita ini telah lunas dibayar. Kita ini sudah dimerdekakan. Tuhan yang sudah menunjukkan cintanya kepada kita. Karena itu, tidak ada satupun cinta yang bisa menandingi cintanya Tuhan kepada manusia. Tidak ada. Cinta agape, cinta Tuhan, cinta yang paling tulus. Tidak ada yang lain. Di dalam Alkitab, salah satu tokoh yang saya kagumi, itu adalah Daud. Daud adalah salah satu raja yang sangat luar biasa, yang Tuhan sampai bilang, Tuhan sendiri yang sampai bilang, aku telah mendapati Daud bin Isai, orang yang aku berkenan atasnya. Kenapa Tuhan itu bisa sangat tertarik dengan pribadinya Daud? Kenapa Tuhan itu sampai bisa senang sekali dengan Daud? Kita lihat beberapa sifat-sifatnya Daud. Yang pertama, Daud itu bergaul sangat intim dengan Tuhan. Di dalam Mazmur 73 ayat 25 sampai 26, saya enggak bisa bacakan satu persatu setiap ayat-ayatnya, tapi nanti kalian bisa baca sampai di rumah. Mazmur 73 ayat 25 sampai 26, Daud ngomong, selain engkau enggak ada yang lain. Walaupun hatiku dan dagingku habis lenyap, engkaulah tetap Tuhan, gunung batuku. Saudara, ada yang mau dilukai sampai dagingnya dicongkel? Daud bersedia, Daud bisa ngomong kayak gitu, karena Daud itu hubungannya sangat intim. Dia tidak peduli dengan dirinya, dia tidak peduli dengan nyawanya, yang dia lihat hanya kemuliaan Tuhan. Tetap Tuhan adalah gunung batu Daud sampai selama-lamanya. Yang kedua, Daud itu percaya dan beriman sepenuhnya kepada Tuhan. Tidak setengah-setengah, tidak ragu. Kalau kita lihat baca di dalam 1 Samuel 17, ayat 45, ini kisah mengenai Daud melawan Goliat. Kita tahu bahwa Goliat ini adalah seorang raksasa yang gede,
raksasa yang besar. Semua orang Israel takut kepada Goliat. Dan pada waktu Daud ini menghampiri Goliat dan dia mau melawan Goliat, Goliat ketawa-ketawa, hehe, anak kecil, anak tidak bisa apa-apa. Dan Daud tidak mau pakai baju sirah, dia tidak mau pakai ketopong, dan tidak mau pakai apa, karena terlalu berat bagi Daud yang masih muda. Tapi Daud berkata apa? Engkau mendatangi aku dengan pedang, lembing, dan tombak, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan. Daud itu percaya sepenuhnya. Dan kalian tahu ceritanya, pada waktu dia melesatkan ketepelnya, tepat kena kepalanya Goliat, mati ambruk. Apakah gunung-gunung Goliat kita itu ada besar di hadapan kita? Gunung masalah kita ada besar di depan kita? Mungkin kalian ada yang punya masalah di dalam sekolah, di dalam pekerjaan, di dalam apapun juga yang kalian ada. Apakah gunung persoalan kalian lebih besar dari Tuhan? Kita mesti tahu, kita mesti sadar, kita percaya hari ini bahwa kita mempunyai Allah yang jauh lebih besar daripada masalah yang kita hadapi. Yang kedua itu. Berikutnya yang ketiga, Daud ini senang berdoa dan adalah penyembah yang benar. Di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 22, Tuhan itu sampai ngomong, aku telah mendapatkan Daud, seorang yang berkenan kepada Tuhan. Kenapa? Karena Daud itu setiap harinya itu senang berdoa. Di dalam Mazmur, Daud mengatakan, siang dan malam aku selalu merenungkan Taurat Tuhan. Pada waktu Daud itu menggembalakan domba, apa yang dia lakukan? Main kecapi. Dia memuji Tuhan. Dia mengagungkan Tuhan. Dia baca seluruh kehendak Tuhan. Dia tahu dan dia itu mau hidupnya dia berkenan kepada Tuhan. Sampai akhirnya Tuhan sendiri yang ngomong bahwa Daud ini orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Berikutnya Daud ini menyukai firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 97, dia berkata, betapa aku mencintai Taurat-Mu. Aku merenungkannya siang dan malam. Berapa di antara saudara yang hari ini baca Alkitab? Tidak usah angkat tangan, tidak apa-apa. Tenang, tidak diadili. Berapa di antara saudara yang tiap hari baca Alkitab? Berapa banyak yang saudara pakai Alkitab itu sebagai ganjelnya buku? Berapa banyak yang kalian sekarang mungkin sudah tidak punya Alkitab, tapi semua Alkitab ada di dalam gadget saudara. Dan gadget ini tidak dibuka. Saudara, dari mana kalian bisa mengklaim janji Tuhan? Dari mana kalian bisa tahu segala kegenapan janji Tuhan? Dari mana kalian bisa tahu kehendak Tuhan? Kalau tidak pernah baca Alkitab. Alkitab itu adalah surat cintanya Tuhan kepada kita. Kalau kita baca tiap hari, kita merenungkan firman itu tiap hari, maka firman itu akan hidup di dalam hati kita. Firman itu akan berbuah. Sehingga hidup kita itu menjadi suratan terbuka. Menjadi sesuatu yang nyata. Bukan omong kosong tok. Tapi menjadi sesuatu yang terbuka. Kenapa? Karena firman itu hidup di dalam hati setiap kita. Berikutnya, Daud itu adalah seorang yang rendah hati. Di dalam 2 Samuel 6 ayat 12 sampai 23, ini kisah mengenai Daud pada waktu dia membawa tabut perjanjian itu kembali ke Israel. Apa yang dilakukan Daud pada waktu Daud mengambil tabut perjanjian ini? Daud itu betapa sukacitanya karena tabut ini dia berhasil bawa kembali, sampai akhirnya dia itu menari-nari, bersorak-sorak, memuji Tuhan dengan luar biasa bersama dengan para budak-budaknya. Sampai akhirnya setelah mendekati tempatnya dia, Milka istrinya itu melihat Daud lagi menari-nari, bersorak-sorak dengan tidak karu-karuan dengan para budak-budak, dengan para bawahnya dia. Sampai Milka ngomong ini, alangkah hinanya seorang raja besar Israel yang menghinakan, yang merendahkan dirinya dengan menari-nari, bersorak-sorak bersama dengan budak-budak perempuan. Apa yang dikatakan Daud? Daud marah. Daud bilang, aku bukan hanya akan merendahkan diriku, tetapi aku akan lebih menghinakan diriku lagi. Karena aku tetap mau bersorak-sorak untuk Allahku yang hidup, untuk Tuhanku yang hidup, yang mengangkat aku dari tidak ada apa-apanya sampai aku ada hari ini. Dan Tuhan memandang itu sebagai satu kebenaran. Saudara, Daud itu orang yang rendah hati. Saya salah satu produk
orang yang sekarang ini banyak sekali diproses. Saya belajar untuk rendah hati, gampang, susah. Mau sombong, gampang. Mau rendah hati, wangil. Percaya sama saya. Rendah hati itu bukan masalah mengenai materi tok. Rendah hati mengenai masalah ego. Kalian disentil sedikit, kamu enggak tahu ya aku siapa? Ya enggak tahu, wong kamu dewi lupa kok aku yang mbok suruh nginget no. Itu orang kalau lagi sombong-sombongnya, kamu enggak tahu ya aku ini siapa? Ngomong sama tukang parkir mengarahkan mobil, kamu enggak tahu ya mobil saya ini apa? Lah wong sing punya mobil lupa kok tanya sama tukang parkir, aneh. Memang dunia kita penuh dengan orang-orang aneh, tetapi untuk belajar menjadi rendah hati itu sulit. Apakah orang yang sombong selalu orang kaya? Tidak. Apakah orang yang sombong selalu orang yang pintar? Tidak. Apakah orang yang sombong selalu orang yang punya kedudukan? Tidak. Siapapun kita bisa menjadi orang yang sombong. Kenapa? Karena memang iblis itu dasarnya menaruh ego kita, harga diri kita di atas segala yang lain, supaya kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi Daud adalah seorang yang rendah hati. Berikutnya, saya ini dikasih prompter kita mendadak saya ini. Kurang 3, selesai. Tuhan mau kita ini menginginkan Dia lebih dari segalanya. Seperti tadi yang saya ngomongkan. Kita ini even though. Kita jangan, aku cinta kepadamu Tuhan, aku mau ikut sama kamu. Karena Tuhan itu loh berjanji di dalam firman-Nya, apa yang akan aku tabur akan aku tuai 100 kali lipat. Berlipat-lipat kali ganda. Siapa yang tidak mau melok Tuhan? Ya kan? Karena apa? Karena Tuhan berjanji loh akan memberkati aku. Jadi Tuhan, kalau hari ini Tuhan, aku ngasih uang 1000 kedidikan, 1 juta. Tuhan berjanji 100 juta. Kalau 100 juta tidak diberikan, artinya Tuhan bohong. Bukan seperti itu. Tuhan mau kita ini menginginkan Dia lebih dari segalanya. Bukan karena apa yang Dia miliki. Berapa banyak kalau kita berdoa, kita sukanya apa kalau berdoa? Memberikan daftar. Daftar apa? Daftar kebutuhan hidup, daftar kebutuhan pokok, daftar kebutuhan untuk mencari pasangan hidup yang paling tokcer. Berapa banyak kita kayak gitu? Kalau kita berdoa, isinya dibacakan satu persatu. 1 lembar tidak cukup, 1 lembar bolak-balik. Tidak cukup lagi berlembar-lembar. Tuhan itu bukan satpam kita. Tuhan itu bukan babysitter kita. Disuruh jaga opa, disuruh jaga oma, disuruh jagai usahanya papa, disuruh jagai usahanya mama, disuruh jagai adik, disuruh jagai aku, disuruh jagai nanti ujianku itu supaya bagus. Emang itu Tuhan itu apamu? Tapi itu yang sering kali kita lakukan. Karena itu Tuhan ngomong, Tuhan itu mau kita ini menginginkan Dia lebih dari segalanya. Apapun yang Tuhan perbuat adalah baik adanya. Dengan demikian, prioritas kita itu hanya kepada Tuhan saja. Apa yang mesti kita lakukan sekarang? Kalau kita sudah tahu betapa Tuhan itu yang terutama di dalam hidup kita, apa yang sekarang ini mesti kita lakukan? Yang pertama, bekerja untuk menjadi berkat bagi orang lain. Galatia 6 ayat 10. Nanti baca sendiri di rumah ya. Bekerja menjadi berkat bagi orang lain. Saya mau sharing. Berapa tahun yang lalu, saya ini pas lagi liburan, saya ini secara tidak sengaja ngeblas WA, Happy New Year. Biasanya saya ini jarang, tak blast semua ke konteks saya itu jarang. Tapi hari itu karena saya tidak punya waktu, jadi saya lihat ada punyanya Happy New Year yang bagus, saya forward ke semua konteks saya. Nah setelah itu, karena di sini sudah pagi, di sana malam, ada perbedaan waktu, jadi setelah itu saya tidak buka WA. Setelah saya forward selesai, saya taruh WA saya telepon Happy New Year ke keluarga, saya taruh. Setelah saya taruh, saya tidur. Besok paginya pada waktu saya bangun, saya ini buka WA saya lagi. Di antara sekian banyak WA yang balesi saya untuk Happy New Year, ada satu WA yang sangat membuat saya tersentuh. Apa itu isi WA-nya? Dia bilang, Pak, saya mengucap syukur. Saya tidak berhenti-hentinya mengucap syukur. Saya ini sampai nangis. Saya ini ngipi apa? Bapak itu mau kasih saya ucapan Happy New Year. Seumur-umur saya tidak pernah menyangka kalau Bapak itu memperhatikan saya dengan memberikan ucapan Happy New Year. Padahal saya itu tidak sengaja, saudara. Tapi dia itu baca itu sampai dia nangis. Dia ngomong, saya ini mau ketemu aja susah. Tapi Bapak itu begitu memperhatikan saya.
Dan anehnya saudara, saya itu begitu lihat dia nangis, saya kaget. Karena saya ketenggengen saya. Ketenggengen tahu ya bahasa ketenggengen apa, enggak tahu pokoknya bahasa Indonesia lah ya, ketenggengen. Saya itu ya kaget. Tapi saya enggak bisa tahu orang ini siapa. Karena orang WA-nya ini nomor dan status profil PP-nya itu enggak ada gambarnya. Jadi saya enggak tahu. Tapi saya penasaran loh saya sama orang ini. Akhirnya pada waktu saya sudah pulang kembali ke Indonesia, saya cari siapa orang ini. Ternyata orang ini itu adalah staf saya perempuan yang sudah ikut saya itu selama cukup lama dan dia merasa sangat terberkati dengan WA saya. Saudara, hanya WA kecil kita bisa menjadi teladan. Jangan ada di antara setiap kita yang ngomong, Kak, aku itu tidak punya apa-apa. Aku tidak bisa apa-apa. Tidak ada sesuatu yang aku bisa berikan. Tidak. Senyum kita, perhatian kita, telinga kita, nasihat kita, perhatian kita, itu means everything untuk orang yang membutuhkan. Jadi, tidak ada orang yang bisa berdiam diri karena merasa semuanya tidak memiliki, tidak ada. Tuhan menciptakan kita, ada kekurangan, ada kelebihan. Ada plus, ada minusnya. Tidak ada orang yang sempurna. Kalau sempurna kita sudah di atas sana. Tidak ada yang sempurna. Tapi jangan biarkan kelemahan kita itu menghantui kita sehingga kita tidak bisa berbuah. Tetap bekerja untuk menjadi berkat bagi banyak orang lain. Nanti kalau saya ada kesempatan lagi, saya akan share lebih panjang lagi. Yang kedua, bersaksi bagi Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10. Kalau kita ini bangga jadi anaknya Tuhan, kita ini kemana-mana, kita ini bangga menjadi dutanya Tuhan. Kalau kita ini anaknya presiden, kita kemana-mana kan seneng toh. Wih, anaknya presiden di mana-mana dikenal. Kita ini anaknya Tuhan di atas segala Tuhan, raja di atas segala raja. Kalau kita mengakui Tuhan kita di depan manusia, Allah juga akan mengakui kita. Bersaksi, menceritakan kebaikan Tuhan, menceritakan kebaikan Tuhan bagi setiap orang yang belum mendengar. Bahkan bagi setiap orang yang belum terima Tuhan Yesus, kita ceritakan bahwa kita mempunyai Allah yang dahsyat. Saya pernah bercakap-cakap dengan tokoh agama. Dia ngomongi saya, kenapa saya jadi Kristen. Saya cerita panjang lebar tentang Tuhan saya. Dia cerita panjang lebar tentang Tuhannya dia. Ya enggak nyambung memang. Dia ngomong sendiri, saya ngomong sendiri. Tapi saya percaya setiap firman yang ditabur tidak akan berlalu dengan sia-sia. Setiap apa yang diucapkan Tuhan akan tumbuhkan, Tuhan akan urapi. Amin saudara. Enggak usah takut. Siapa dia, siapa ini, enggak usah takut. Semuanya itu Tuhan bisa pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Semuanya kita, semua yang kita bisa lakukan, kita tahu kita melakukannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang ketiga, tekun di dalam pekerjaan Tuhan. Ibrani 12 ayat 1 sampai 3. Saudara, kalau saudara mempunyai pelayanan di sini, pakai pelayanan itu dengan penuh tanggung jawab. Kalau saudara belum melayani, layani dengan segenap hati. Tidak ada di dalam tubuh Kristus yang nganggur. Tidak ada. Tuhan tidak senang dengan orang yang nganggur. Tuhan senang dengan orang yang selalu bekerja. Kak, aku tidak bisa nyanyi. Aku tidak bisa khotbah. Aku tidak bisa konseling. Aku yang tidak bisa apa-apa. Jadi aku yang nganggur. Tidak ada. Tidak ada yang levelnya, oh WL ini lebih tinggi levelnya daripada yang menyiapkan. Tidak. Oh, yang jadwal-jadwal ini lebih rendah. Cuma jadwal-jadwal tok daripada orang yang dijadwalkan. Tidak. Ambil bagian di dalam setiap pelayanan yang sudah dipercayakan kepada saudara. Berikutnya, melakukan kehendak Tuhan. Menjaga kekudusan hidup. Ibrani 12 ayat 14. Kalau kita tahu bahwa dosa itu sangat menggiurkan, jangan bermain dengan dosa. Yang kelima, melakukan kehendak Tuhan. Matius 12 ayat 46 sampai 50. Kehendak Tuhan kita tahu dari Alkitab, dari firman Tuhan yang akan kita baca. Kita baca firman Tuhan, kita merenungkannya, kita melakukannya. Supaya apa? Supaya kita tahu segenap kehendak Tuhan itu dan digenapi di dalam hidup kita melalui setiap apa yang kita lakukan. Yang terakhir, hidup berkenan kepada Tuhan. Sampai akhirnya Tuhan akan bisa berkata, baik sekali perbuatanmu hai hambaku yang baik dan setia. Masuklah di dalam perjamuan yang sudah kusediakan bagimu. Tahu cerita itu? Tahu ya cerita itu ya? Saya tidak usah ulangi lagi. Itulah yang Tuhan inginkan di dalam setiap hidup kita. Saya minta pemain musik naik ke atas. Perintah Tuhan Yesus
sebelum Tuhan Yesus itu naik ke atas surga. Apa yang diperintahkan? Di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Tuhan berfirman untuk perintahnya, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Artinya apa? Artinya Tuhan kepingin bahwa kita setelah kita terima keselamatan, kita tidak diem. Tapi kita tetap melakukan bagian kita, yaitu kita bersaksi memenangkan sebanyak mungkin orang untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya lihat tempat ini masih ada bangku-bangku yang kosong. Ayo, Youth Galaxy Impactor, maju, kalian penuhi tempat ini. Kalau sudah penuh, jangan berpuas diri. Cari tempat yang lebih besar. Cari tempat yang lebih besar, kurang besar lagi. Semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Beri kemuliaan untuk nama Tuhan. Saudara, jangan pernah berpikir, masa laluku buram. Masa laluku tidak ada apa-apa. Masa laluku kotor. Memang kita tidak punya masa lalu yang baik. Tetapi karena kita menerima Tuhan, karena kita menerima setiap janji Tuhan itu di dalam hidup kita, masa lalu kita yang kotor, dosa kita yang merah, seperti kirmisi, Tuhan akan jadikan putih seperti salju. Saudara, siapapun kita berharga di hadapan Tuhan. Dekat-dekat ini kita mau merayakan Natal, ya, tanggal 25 Desember ini kita merayakan Natal. Hadiah apa yang kalian sudah siapkan untuk Tuhan? Apa yang akan kalian bawa untuk Tuhan? Jangan kita ngomong, Tuhan, aku mau, ini loh Tuhan mau Natalan, Tuhan mau kasih apa ke aku? Loh yang ulang tahun itu loh siapa? Yang ulang tahun itu loh Tuhan. Kita mau berikan apa untuk Tuhan? Tuhan tidak butuh duit kita. Tuhan tidak butuh kepintaran kita, wong itu asalnya dari Tuhan. Tapi Tuhan butuh hati kita. Hati kita yang tulus. Dengan harta yang Tuhan titipkan kepada kita memberikannya. Dengan kepintaran yang Tuhan titipkan kepada kita menggunakannya untuk orang-orang yang lain. Tuhan membutuhkan harta kita, membutuhkan talenta kita, membutuhkan pikiran kita, membutuhkan kepintaran kita. Karena kita mempunyai hati yang tulus dengan tujuan yang murni untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang terakhir, sudah hilang slide-nya. Yang terakhir, quote hari ini. Love is not what you say, but love is what you do. Cinta jangan diucapkan cuman sekedar kita ngomong cinta, itu janji-janji gombal. Love not what you say, tapi love is about what you do. Lakukan bagian kita mencintai Tuhan, tunjukkan dengan setiap hati kita, dengan setiap perbuatan kita yang memuliakan Tuhan.